Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dengan NIM 20040300089 kelas MBS 3C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan final test. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perspektif agama Islam. Kebijakan fiskal dalam perspektif agama Islam adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk yaitu meningkatkan kesejahteraan dan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Nah, dalam kebijakan fiskal ini ada larangan riba dan pembahasan kewajiban tentang zakat. Umat muslim itu cukup berpengalaman dalam menerapkan berbagai instrumen kebijakan fiskal, yaitu pajak atas individu atau jizyah dan pajak khusus muslim, kemudian kharaj dan cukai, sehingga tidak memberikan beban yang banyak kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter merupakan menggunakan variabel uang cadangan dan bukan suku bunga. Jadi bank sentral itu harus menggunakan kebijakan moneternya untuk meningkatkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode menengah dan panjang, dan dalam kerangka harga yang stabil. Tujuannya yaitu untuk menjamin ekspansi moneter yang pas, sehingga menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Kemudian soal yang kedua yaitu macam-macam inflasi. Yang pertama yaitu policy induced, yang disebabkan karena kebijakan moneter yang merefleksikan defisit anggaran itu terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, cost push inflation, disebabkan karena kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi pada saat tingkat pengangguran itu tinggi. Yang ketiga yaitu demand pull inflation, yang disebabkan karena kelebihan agregat. Yang keempat yaitu inertial inflation, cenderung lanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi itu yang menyebabkan berubah. Kemudian yang ketiga yaitu Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian yang keempat yaitu dua hal penting yang dimiliki oleh kurva agregat supply. Yang pertama yaitu output yang meningkat akan meningkatkan harga. Misalnya, jika harga meningkat maka Y akan meningkat. Jika N meningkat maka pengangguran itu akan turun, dan selanjutnya meningkatkan upah. Jika output meningkat maka tingkat harga secara umum itu akan sama. Kemudian yang kedua yaitu harga yang meningkat itu tidak lepas dari ekspektasi harga yang meningkat, karena ekspektasi harga itu akan mendorong meningkatnya upah dan tingkat harga. Kemudian yang kelima yaitu menurut saya bunga bank dan riba itu jelas hukumnya diharamkan. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran, begitupun hadis, dan juga pendapat dari kalangan para ulama yang mengharamkan riba dan bunga bank.
riba itu sendiri merupakan tambahan dari harta ataupun modal yang secara batil, dan tentu itu bertentangan dengan prinsip muamalah. Nah, sebagai calon-calon pebisnis sukses, kita harus pandai mengetahui apa itu yang dimaksud dengan bunga bank dan riba, dan termasuk dalam transaksi jual beli serta pinjam meminjam. Karena banyak sekali para pebisnis yang menyadari atau tidak menyadari adanya unsur riba dalam berbisnis, dalam cara dia melakukan cara dia menjalankan bisnisnya. Itulah jawaban dari 5 pertanyaan final test dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.